Pengalaman paling saya ingat mungkin masalah ditipu karyawan ya. Jadi sampai rugi kurang lebih 25 juta satu karyawan. Kejadian dirugikan, salah rekrut dan segala macam karena kita tidak punya jenjang untuk melakukan supervisi. Gimana caranya supaya kita mengantisipasi hal itu ya? Halo, selamat siang. Saya Iklima. Di sini saya udah sama partnernya Mas Rangga nih di Kuliner Mastery. Boleh perkenalan dulu Mas dengan siapa? Oke, saya Heri Salmalik. Biasa kalau di komunitas dipanggil sama Mas Ical gitu, yang ngebantu Coach Rangga sebagai partnernya Coach Rangga di komunitas Kuliner Mastery. Mas Ical, terima kasih banget nih atas waktunya ya. Kita ngobrol-ngobrol singkat dulu karena kan mungkin teman-teman juga taunya kalau Kuliner Mastery ini sama Mas Rangga gitu. Mas Ical ini kalau boleh tahu, Mas Ical bahas apa sih, materi apa, menjelaskan tentang materi apa di Kuliner? Iya, kalau saya sendiri, kalau cerita sedikit, kalau saya partnernya Coach Rangga, saya kenal beliau tahun 2019 ya, dengan pengalaman beliau dan kita berkolaborasi gitu dari experience saya juga. Nah, kalau di kelas saya lebih banyak membahas tentang SDM ya, sumber daya manusianya di bisnis kuliner, kemudian tentang keuangannya. Lebih concernnya ke sana supaya ini yang saya lihat sebagai tantangannya pengusaha kuliner. Kalau pengusaha kuliner kalau nggak bisa mengelola manusia dan nggak bisa mengelola keuangannya, ntar bisa boncos mbak gitu. Kalau boleh tahu juga backgroundnya Mas Ical ini dulunya tuh apa sih? Kalau saya pengalaman paling banyak memang di multinational company itu, kemudian masuk di industri F&B-nya mulai dari industri franchise teh, kemudian franchise roti. Di sana pengalaman saya banyaknya di sana. Wah, udah banyak banget ya Mas pengalamannya. Kalau boleh tahu udah dari berapa lama sih Mas mulai bisnis kuliner? Kalau kenal bisnis kuliner dan jalanin sendiri itu kurang lebih tahun 2015. 2015 saya ambil salah satu franchise minuman ya, kemudian saya operate sendiri nih, pengoperasionalnya sendiri. Jadi biar tahu, ngerasain kalau ngejalanin bisnis kuliner dari modal yang kecil tuh caranya gimana gitu. Nah itu saya ngejalanin sendiri, kemudian berkenalan di beberapa franchise juga, masuk di industri kuliner atau F&B ini lebih dalam lagi, kenal sama Coach Rangga, ini makin komplit nih, makin melengkapi, oh ternyata bisnis kuliner seperti ini gitu. Wah, makin seru nih pembicaraannya. Kalau boleh tahu juga nih Mas Ical, apa sih yang membuat Mas Ical tuh akhirnya tertarik untuk ngajar? Kalau ketertarikannya lebih ke ini ya, kita pengen memberikan manfaat ya, artinya memberikan manfaat dalam hal ini kita melihat banyak pengusaha kuliner yang sudah sukses juga ataupun yang lagi merintis, ini butuh rekan atau butuh thinking partner katanya. Buat apa? Buat sharing, buat diskusi, buat banyak cerita untuk kita bisa kembangin bisnisnya gitu. Karena kalau saya pernah ngalamin jalan sendiri itu, rasanya nggak enak gitu. Kalau lagi ada masalah bingung mau nanya sama siapa. Tapi kalau dengan base-nya komunitas, harapannya ini jadi jadi akselerator lah buat kita mau belajar itu, tahu bertanya sama siapa, belajar tidak hanya dari kesuksesannya orang lain, tapi pengalaman gagalnya kita pelajari juga, nanti kita rangkum, kita sharingkan ke teman-teman nih, supaya teman-teman tahu apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan dalam bisnis kuliner. Nah, boleh ya kita tanya sedikit aja nih, Mas Ical, pernah nggak sih gagal di bisnis kuliner? Jadi itu pengalaman pertama, perdana yang akhirnya gagal ya. Waktu saya ngambil franchise tahun 2015, kalau nggak salah bulan Maret waktu itu. Kita ngambil sebuah franchise coklat gitu, minuman coklat kekinian ketika itu, dan kepayahannya adalah mencari orang ya. Padahal saya biasa ngehandle banyak orang ya, tapi di level yang UMKM ternyata tantangannya berbeda gitu ya. Gonta-ganti orang satu hari baru masuk, besok sudah keluar lagi. Dan inilah yang saya tangkap, oh ternyata tidak sama kalau kita punya karyawan yang mungkin levelnya berbeda dengan levelnya yang baru memulai. Nah inilah dari pengalaman-pengalaman itu akhirnya saya coba terapkan. Ada beberapa framework, ini teman-teman nanti bisa ikuti ketika ikut di kelas ya. Ada framework yang kita siapkan juga supaya teman-teman bisa tahu nih langkah-langkahnya mencari karyawan seperti itu, supaya tidak mengalami kegagalan waktu awal-awal saya mulai ya. Nah ini teman-teman bisa pelajari dan bisa diimplementasikan ke bisnis kulinernya masing-masing. Wah, menarik banget ya Mas Ical. Kalau tantangannya ketika ngajar sama bisnis kuliner itu sama nggak sih Mas Ical? Tantangannya di kelas ya atau di komunitas,
kita kan base-nya komunitas base, artinya learning machine-nya itu di komunitas untuk belajar. Dan saya sadar bahwa di komunitas ini starting line-nya ya berbeda-beda. Ada yang baru mulai, ada yang baru satu cabang, ada yang sudah banyak cabang, ada yang sudah punya banyak cabang, kemudian sekarang lagi terus bertumbuh gitu. Nah, tantangan inilah yang coba kita pecah-pecah nantinya. Jadi setelah kelas inspiratif Kulinar Mastery, biasanya kita juga siapkan sesi-sesi coaching untuk member, sehingga member lebih eksklusif lagi, jadi lebih mengena ketika kita membedah masalahnya lebih dalam, dan harapannya dari sana bisa mendapatkan solusi-solusi di bisnisnya masing-masing gitu. Oke, mungkin lebih dalam lagi ya pertanyaan Mas Ical. Kan Mas Ical ini di kelas tuh ngomongin tentang SDM. Boleh tahu nggak sih Mas Ical tuh pernah rugi atau salah meng-hire karyawan gitu? Kalau pengalaman pasti banyak ya, karena pengalaman itu yang jadi pelajaran buat kita untuk terus maju ke depan. Kalau pengalaman paling saya ingat mungkin masalah ditipu karyawan ya. Jadi sampai rugi kurang lebih 25 juta satu karyawan. Wah, ini kalau kita ruginya terus menerus, wah ini kan jadi bisa bikin kita gulung tikar ya. Nah, ini pentingnya kalau punya bisnis tadinya kita pegang sendiri, kemudian makin banyak makin banyak karyawannya, kita harus sudah siap juga. Kalau dalam hal ini kita membangun sebuah organisasi ya. Karena jangan melihat bisnis, wah saya kan bisnisnya masih kecil Mas. Tapi berpikir kalau saya besar apa yang harus disiapkan? Nah, yang harus disiapkan adalah struktur organisasi yang pas di bisnis kita. Tujuannya buat apa? Kejadian dirugikan, salah rekrut dan segala macam karena kita tidak punya jenjang untuk melakukan supervisi, pengawasan ya. Karyawan kita sudah banyak nih, cabang kita sudah mulai banyak. Kemudian apa? Kadang-kadang di situ span of control-nya makin kecil ya. Ya, kita harus mulai susah untuk mengawasinya kalau nggak punya struktur yang jelas. Siapa sih yang mengawasinya? Siapa yang jadi manajernya? Siapa yang nanti mengelola tim kita secara keseluruhan ya? Ya, inilah yang harus kita siapkan dari awal kalau kita mau jadi besar ya. Karena kalau kita kan berpikir di ujungnya kita mau jadi apa sih? Bisnis kita mau sebesar apa? Visinya harus seperti itu. Nah, kalau kita sudah menyiapkan sebuah struktur yang jelas, nah ini jadi langkah awal, jadi fondasi kita yang paling kokoh kalau kita mau mengembangkan bisnis kita jauh lebih besar lagi. Oke, wah ini makin menarik banget ya Mas ya. 25 juta itu kira-kira tuh apa aja sih? Ruginya tuh apa aja gitu? Sampai 25 juta. Saya kalau coba analogikan itu kalau kita berkendara ya, yang paling cukup vital kan ban ya. Ban itu kalau yang kita hindari kayak bocor itu kan kita hindari banget kan, karena mengganggu perjalanan kita. Ya sama, kegiatan operasional juga seperti itu. Kecurian mungkin sedikit 50.000 misalnya ya. Sales harian ditilep lah bahasa sederhananya. Diambil uang setoran gitu 50.000. Tapi berapa hari, berapa lama ya? Sehari 50.000 kali 30 hari, kali berapa bulan. Ya inilah yang jadi akumulasi. Kita baru sadarnya ketika besar. Nah, gimana caranya supaya kita mengantisipasi hal itu? Ya tetap kembali lagi siapa orang yang melakukan supervisi. Karena kalau kita sudah punya aturan yang jelas, punya ketentuan-ketentuan yang kita tetapkan di bisnis kita sudah cukup jelas gitu. Siapa yang melakukan pengawasan supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Gimana melakukan stok opname harian supaya tidak ada selisih antara barang yang kita jual sama pendapatan yang kita terima. Nah, ini penting banget. Jadi jangan sampai kalau dianalogikan ban lagi, kita bocornya kecil tapi bocor halus gitu, muter sekeliling ban ya. Alhasil apa? Ya nanti di pertengahan jalan ya bisnis kita bisa mandek gitu. Nah, itulah tantangan yang saya hadapi. Oh, gede juga ya Mas ya, sampai 25 juta. Nah, pas ditilep 25 juta itu, Mas Ical nih tanggapannya, reaksinya tuh gimana sih? Apa dilaporin kah? Atau heboh bikin viral gitu Mas, kayak zaman sekarang? Pastinya kita banyak pertimbangan ya. Ada beberapa langkah yang kita ambil ya. Salah satunya pasti kita tidak boleh membiarkan hal tersebut karena itu kan sudah melanggar aturan yang kita tetapkan. Itu satu. Ya, ada konsekuensi hukum yang kita kejar ya, tapi di sisi lain juga kita harus siapkan. Pertanyaan yang menarik itu seperti ini. Kalau kita punya karyawan bermasalah, kemudian karyawannya mau kita berhentikan sementara ataupun kita pecat langsung, pertanyaannya bisnis teman-teman
langsung tutup, berhenti karena nggak ada karyawan atau gimana? Nah itulah yang kita harus siapkan. Kita harus menyiapkan karyawan ketika kondisi terburuk terjadi di bisnis kita. Caranya gimana? Nanti lebih detail kalau kita bahas di kelas sih. Oke, sekarang aja kali ya Mas ya. Kayaknya biar langsung gitu, biar langsung to the point gitu. Sebenarnya sih pengen ngejelasinnya, cuma ada rangkaian-rangkaian yang harus kita siapkan, akan lebih enak dan lebih komplit lagi ketika kita bahas di kelas. Oke, kalau gitu. Udah kayaknya udah cukup ya teman-teman nih pembahasannya. Waktunya juga udah lumayan lama banget ya Mas Ical ya. Mungkin itu aja teman-teman dari kita. Nextnya kita mau bahas apa lagi, teman-teman boleh subscribe aja di channel YouTube kita. Komen juga di bawah kira-kira mau bahas tentang apa aja nih dari Mas Ical atau Mas Rangga gitu. Nanti bakalan aku paksa tanyain ke Mas Ical atau Mas Rangga, pokoknya harus pada jawab gitu ya. Untuk info kelas selanjutnya boleh gimana Mas Ical untuk kelasnya? Untuk kelas Kuliner Mastery, teman-teman silahkan bergabung dengan mengikuti link di bawah ini, oke? Terima kasih Mas Ical atas waktunya ya. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton sampai selesai bersama Kuliner Mastery, Kuliner Indonesia. Mari.